Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, channel Guru BK Konselor akan mencoba membahas ataupun menguraikan tentang istilah-istilah yang sering digunakan pada soal-soal CPNS dan P3K Guru. Teman-teman, di mana soal-soal CPNS ataupun P3K Guru saat ini lebih kepada istilah-istilah yang sering digunakan kepada bidang pendidikan ya. Terlebih lagi kalau kita seorang guru tentu harus memiliki banyak kosakata ataupun istilah-istilah baru dalam pendidikan. Baiklah, namun sebelum Mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel pendidikan ini. Baiklah, seperti yang sudah saya sampaikan, di sini saya akan menguraikan istilah-istilah ya yang sering digunakan pada soal-soal untuk tes guru ya. Terutama soal ini sudah saya kumpulkan dari berbagai macam sumber prediksi-prediksi soal untuk CPNS dan P3K Guru. Nah, teman-teman, gunanya apa? Gunanya untuk memperkaya kosakata teman-teman, kemudian istilah-istilah dalam pendidikan agar ketika diberikan soal kita tidak keliru dalam menafsirkan soal-soal ini. Baiklah, di sini ya saya coba ke soal nomor 1. Di sini ada istilah heterogen ya ataupun siswa heterogen. Kemudian pilihan jawabannya pun ini menggunakan istilah-istilah juga teman-teman ya, representatif, kumulatif sampai dengan external feedback. Nah, di sini sudah saya coba terjemahkan makna dari siswa heterogen ya, yaitu siswa heterogen itu campuran kemampuan siswa baik jenis kecerdasannya maupun dari keberagaman suku dan budaya. Kemudian ini ada pengertian dari representative feedback, kemudian di sini ada kumulatif feedback, kemudian ada kuantitatif feedback ya teman-teman ya, dan penjelasan-penjelasannya. Kemudian di sini ada juga institutionalized feedback ya, dimana artinya umpan balik yang terlembagakan ataupun yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung halayak untuk mengumpulkan pendapat, kemudian dianalis oleh lembaga tersebut. Kemudian ada feedback eksternal ya, adalah tanggapan atau respon yang didapat dari pihak komunikan. Selanjutnya ini jawabannya D ya. Jawabannya D. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Masih dari jenis istilah yang sama teman-teman ya. Kita lihat pilihan jawabannya ya. Pilihan jawabannya ada seperti tadi, representative feedback, kemudian kumulative feedback, kuantitatif sampai dengan external feedback ya. Di sini sudah saya uraikan lagi arti dari istilah-istilah pilihan jawaban tersebut. Kemudian coba teman-teman baca, ini ada quantitative feedback seperti yang sama seperti yang di atas ya teman-teman. Nah, sama seperti yang di atas. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis. Termasuk penilaian apa? Kinerja, produk, portofolio, proyek, praktik. Nah, di sini ada istilah-istilah tersebut, maknanya penilaian kinerja ialah penentuan derajat kualitas siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani berdasarkan pada kurikulum. Nah, selanjutnya penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk atau benda tertentu. Kemudian portofolio adalah kegiatan menilai karya siswa secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Kemudian ada penilaian proyek, adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada penilaian praktik ya, di sini sampai dengan tuntutan kompetensi. Oke, selanjutnya jawabannya adalah B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini masih menggunakan istilah ya, yaitu penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa. Ada istilah keeping track, checking up, finding out, kemudian summing up. Di sini ada arti-artinya
ya, keeping track, yaitu menelusuri agar proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Kemudian ada checking up, yaitu untuk mengecek kelemahan-kelemahan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian ada finding out, ya, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan, ya. Oke, di sini jawabannya A. Oke, selanjutnya teman-teman, nomor 5. Oke, dalam mengawali pelajaran, Pak Mamaz Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenerasan para siswanya. Kemudian, langkah yang dilakukan Pak Mamaz Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran portofolio, scientific, discovery learning, authentic, kemudian CTL, ya, contextual teaching and learning. Di sini ada istilah-istilah yang digunakan. Jawabannya C. Oke teman-teman, di sini jawaban tidak penting, ya. Yang penting itu kita memahami istilah-istilah yang sering keluar pada soal-soal tes CPNS guru ataupun P3K guru. Oke. Nah, boleh di teman-teman catat ataupun teman-teman pahami, ya. Yang pasti saran saya kepada teman-teman, usahakan satu hari itu minimal menghafal atau mengingat, ya, ataupun memahami minimal 10 istilah dalam pendidikan, karena itu pasti keluar teman-teman. Baik itu model pembelajaran, ya, seperti ini pembelajaran otentik, ya. Dengan memahami arti, ya, pasti kita paham dari soal yang diberikan pada tes CPNS atau guru. Kemudian di sini ada CTL, ya, contextual teaching and learning, merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengkaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Dalam mengawali pelajaran, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik. Oke, kemudian pertanyaannya, kita masuk ke pertanyaannya. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Oke, sama seperti yang di atas, ya, model pembelajarannya, istilah yang digunakan itu pembelajaran portofolio, scientific, penemuan, autentik, ataupun kontekstual. Oke, kita lanjut. Oke, jawabannya B teman-teman. Selanjutnya, ya, ini kita cek, ya, sama pertanyaan dengan pertanyaan nomor 5 tadi. Kemudian nomor 7, disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik menarik kutub medan. Komponennya apa? Condition, behavior, degree, condition degree, audience, ataupun degree. Jawabannya adalah degree. Nah, namun kita berusaha memahami istilah yang digunakan itu, arti dari pilihan jawaban tersebut. Behavior, ya, kemudian ada condition, adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian degree adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan melalui serangkaian proses. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian, ya. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian beracun kriteria, prinsip penilaian menyeluruh, prinsip penilaian sistematis, penilaian akuntabel. Coba kita lihat arti dari istilah beracun ini apa. Beracun kriteria. Oke, jawabannya A, ya. Artinya untuk menyatakan seorang peserta didik kompeten atau belum dibandingkan dengan kriteria minimal yang ditetapkan. Kemudian kita lihat prinsip menyeluruh, artinya mengandung arti yang dilakukan harus menilai keseluruhan mulai dari kompetensi, ya, seperti ranah kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Kemudian penilaian sistematis, ini ada uraian penjelasannya. Kemudian ada istilah penilaian akuntabel, ya. Artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil. Oke, selanjutnya teman-teman kita ke soal nomor 9. Di sini ada istilah lagi yang digunakan, yaitu reinforcement. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi siswa, ya. Nah, yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, refleksi, remedial, feedback, penilaian, pengayaan. Kita lihat istilah-istilah tadi. Kita lihat reinforcement itu artinya penguatan teman-teman, ya.
ataupun pemberian motivasi dari guru. Oke, kita coba lihat istilah yang digunakan. Mungkin seperti remedial ini teman-teman sudah sangat familiar ya dengan kata satu ini. Kemudian ada feedback pun begitu ya, artinya umpan balik. Namun dalam pendidikan itu diartikan sebagai memberi masukan kembali atas sesuatu, atas apa yang sudah disampaikan oleh siswa. Kemudian ada penilaian, merupakan pengumpulan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian ada istilah pengayaan, yaitu sebuah kegiatan pengalaman oleh peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Itu ini kita coba baca teman-teman ya. Oke, kita langsung ke pokok pertanyaan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian acuan patokan, acuan norma, objektif, terpadu, kemudian menyeluruh. Jawabannya A. Kita lihat istilah PAP ini. PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada KKM. Kemudian ada PAN, ya di sini kita baca sama-sama dalam kelompok terpadu. Kemudian ada penilaian objektif, yaitu jujur berdasarkan fakta atau apapun yang benar terjadi di lapangan. Kemudian penilaian terpadu. Oke, kemudian ada istilahnya penilaian menyeluruh, yaitu penilaian yang dilakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi baik dari ranah kognitif, afektif ataupun psikomotorik. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 11, yaitu perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka. Oke, sampai dengan di sini kita lihat pokok pertanyaannya, yaitu pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran. Ini ada pilihannya: blended learning, e-learning, learning by doing, self learning, efficient learning. Jawabannya adalah e-learning ya. Kita lihat arti dari istilah yang digunakan, yaitu blended learning, sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, baik dari model sampai dengan gaya. Kemudian ada istilahnya e-learning, sistem pembelajaran elektronik ya, yang sering dilakukan saat ini di masa pandemi. Kemudian learning by doing, proses pembelajaran menitik beratkan pada usaha belajar. Oke, kemudian kemandiran belajar atau self direction in learning. Oke, sebagai sifat dan sikap serta kemampuan yang dimiliki siswa. Kemudian ada efficient learning, adalah cara belajar meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, jawabannya sudah ada tadi ya di atas teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 12. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut jurnal, portofolio, rapot, produk, ataupun kinerja. Jawabannya portofolio. Oke, kita lihat arti dari pilihan jawaban tadi. Jurnal, oke, ini portofolio, kumpulan tugas karya yang dihasilkan sebagai penilaian. Produk, jenis penilaian keterampilan yang menghasilkan produk. Kinerja, penilaian yang mengakomodasi kompetensi, proses, dan produk hasil. Rapot, penilaian rapot merupakan hasil kumpulan dari nilai mapel dari dalam satu semester. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 13. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membentuk produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni lainnya adalah sikap, penilaian produk, praktik, proyek, atau portofolio. Jawabannya adalah penilaian produk. Coba kita lihat istilahnya ya. Penilaian produk, membuat produk. Penilaian kinerja melalui serangkaian kegiatan. Penilaian proyek, ini pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian portofolio, yaitu kumpulan tugas. Penilaian sikap merupakan teknik penilaian melihat dari perilaku siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 14. Dalam menyusun instrumen, penilaian tertulis harus memperhatikan hal
sebagai berikut. Kecuali, ini ada penekanan teman-teman, materi, bahasa, relevansi, kaidah, penulisan, dan konstruksi. Kita lihat istilah yang digunakan dalam pendidikan, yaitu materi ya, mulai dari materi. Ini jawabannya C, relevansi. Oke, di sini ada istilah materi pelajaran. Oke, nanti teman-teman istilah-istilah ini akan saya sampaikan atau saya tampilkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa mendownload sendiri ya untuk memperkaya istilah-istilah ataupun kosakata teman-teman dalam mempersiapkan ujian CPNS ataupun P3K ini. Oke, kita lanjut konstruksi ya. Sini sampai dengan terakhir. Selanjutnya nomor 15. Kita baca soalnya, langsung ke pokoknya, yaitu hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian adil, objektif, terpadu, terbuka, dan penilaian sistematis. Jawabannya A, adil. Coba kita lihat maknanya atau arti dari istilah ini. Oke, adil tidak menguntungkan atau merugikan orang lain ya, atau tidak memandang suku, budaya, adat ataupun agama. Kemudian penilaian objektif harus jujur berdasarkan fakta. Kemudian penilaian terpadu, pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dari seluruh pembelajaran, artinya berkesinambungan. Penilaian terbuka, kemudian ada penilaian sistematis, yaitu mengikuti langkah-langkah yang baku ya, artinya tersistematis. Kemudian nomor 16. Oke, di sini ada pertanyaannya. Kita langsung ke pokok pertanyaan. Dengan demikian, Bu Lina telah menerapkan prinsip penilaian terbuka, akuntabel, sistematis, adil, dan objektif. Oke, istilah ini juga digunakan di soal yang di atas ya. Jadi teman-teman lihat saja di sini ya, ada jenis-jenis penilaian. Kita lanjut ke soal nomor 17, yaitu perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Oke, kita lihat jenisnya KI, SKL, indikator, standar isi, standar proses. Jawabannya C. Kita lihat KI itu apa? Oke, aspek sikap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian SKL itu apa? Yaitu kemampuan mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Kita lihat indikator kompetensi dasar secara spesifik. Kemudian standar isi adalah kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian ada standar proses. Ini ada yaitu yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran. Oke, kita ke nomor 18. Salah satu tahapan dalam siklum PTK. Oke. Ini ada tahapannya, mulai dari materi, rencana pengajaran, metode, teknik, serta instrumen ya. Tahapan ini adalah tahapan planning, actuating, controlling, reflecting, ataupun observing. Jawabannya adalah planning ya. Istilahnya, arti dari istilah ini adalah meliputi identifikasi masalah, analisis, perumusan, dan formulasi tindakan. Selanjutnya ada actuating, ya, pergerakan yang menggerakkan siswa agar melaksanakan tugas. Kemudian controlling, sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien. Kemudian ada reflecting, adalah pencerminan kegiatan yang sedang atau sudah dilakukan siswa. Kemudian ada tahap observing, adalah pengamatan berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh guru. Selanjutnya nomor 19. Oke. Selanjutnya ini ada KD ya. Hal ini termuat dalam silabus, RPP, program tahunan, dan SKL. Oke, di sini ada pengertian dari RPP ya. Nah, ini sangat akrab dengan kita, mulai prota begitu pun ya. Begitu juga dengan prota ataupun program tahunan. Kemudian SKL
yaitu kualifikasi kemampuan lulusan, kemudian program semester atau promes ya dalam satu semester. Selanjutnya nomor 20. Di sini ada istilah lagi yang digunakan, yaitu blok dines, kartu-kartu bilangan, neraca bilangan atau batang kausinaire. Oke, kita lihat dulu. Yang pasti kita sesuaikan soal dan jawabannya, dan kita harus paham istilah-istilah yang digunakan. Ini ada blok dines adalah salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk menanamkan konsep dasar bilangan nilai. Selanjutnya ada kartu bilangan, kemudian ada neraca bilangan, kemudian ada batang kuisinaire. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke nomor 21 ya. Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik. Hal ini sesuai dengan prinsip relevan, sistematis, menyeluruh, fleksibel, dan aktual kontekstual. Jawabannya D. Coba kita lihat arti dari pilihan jawaban. Ini arti relevan, ini arti dari sistematis, ya. Kemudian prinsip menyeluruh, kemudian prinsip fleksibilitas, kemudian ada aktual kontekstual ya. Oke teman-teman, ini untuk memperkaya kosakata teman-teman ya, mempersiapkan dalam menghadapi tes CPNS ataupun P3K. Selanjutnya nomor 22 ya. Ini ada sebagai guru mata pelajaran X. Oke. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian. Ada autentik, sumatif, diagnostik, formatif maupun evaluatif. Kita lihat jawabannya A. Kita lihat istilah yang digunakan. Ini ada penjelasan mengenai penilaian diagnostik. Kemudian ada penilaian autentik ya atau authentic assessment. Kemudian adalah penilaian formatif ya. Kemudian ada penilaian sumatif. Kemudian ada penelitian evaluatif ya. Ini penilaian evaluatif teman-teman. Salah redaksinya. Oke, kita lanjut ke nomor 23 ya. Ini ya. Nomor 23. Oke, di sini ada istilah lagi seperti deskripsi mata pelajaran, pengalaman belajar, kemudian ada silabus mata pelajaran, struktur pembelajaran, dan KD. Oke, jawabannya C. Namun kita lihat makna dari pilihan jawaban tersebut, istilah yang digunakannya, ada pengertian dari silabus. Oke, di sini sudah saya uraikan. Kemudian ada istilah dari KD. Kemudian ada istilah dari struktur kurikulum, ya, merupakan pola dan susunan mapel yang harus ditempuh oleh peserta didik. Kemudian ada pengalaman belajar atau learning experience ya. Oke, kita pelan-pelan saja teman-teman. Pengalaman belajar sampai dengan pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru ya. Kemudian terakhir deskripsi mapel ya. Kemudian kita lihat soal nomor 24. Istilah, masih banyak istilah yang digunakannya teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi, minimal satu hari itu 5 atau 10 lah menghafal istilah-istilah pendidikan saat ini ya. Seperti model-model pembelajaran yang saya sampaikan ini. Ada CTL, ada problem based learning, ada pembelajaran berbasis proyek, ada open inquiry ya. Oke, ini penjelasannya.
Oke, ini open inquiry yaitu guru bertindak sebagai fasilitator di mana pertanyaan akan diajukan oleh siswa dan pemecahannya pun dirancang oleh siswa itu sendiri. Terakhir di sini ada istilah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, ya. Oke, soal terakhir, Bu Dina adalah guru prakarya. Oke, kita langsung ke pokok pertanyaan. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur presisi, naturalisasi, imitasi, artikulasi, ataupun manipulasi. Jawabannya manipulasi. Kita lihat artinya istilah-istilah ini. Presisi, naturalisasi, ya, imitasi meniru guru, artikulasi memodifikasi, manipulasi melakukan sesuatu tapi masih dipandu guru. Oke teman-teman, itu saja ya sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya simpan link downloadnya di deskripsi, silahkan teman-teman download. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.